Koneksi antar materi modul 2.3 coaching oleh Merkaban SPDSD CGP SDN 07 Sidodadi, CGP Kabupaten Polman Angkatan 1. Coaching menurut beberapa pakar adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Whitmore 2003 juga mengungkapkan pendapatnya bahwa kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. 3 makna coaching. Yang pertama adalah kemitraan, yaitu hubungan coach dan coachee adalah hubungan kemitraan yang setara untuk membantu coachee mencapai tujuannya. Seorang coach mendukung secara maksimal tanpa memperlihatkan otoritas yang lebih tinggi dari coachee. Yang kedua adalah memberdayakan. Proses inilah yang membedakan coaching dengan profesornya. Dalam hal ini, dengan sesi coaching yang ditekankan pada bertanya reflektif dan mendalam, seorang coach menginspirasi coachee untuk menemukan jawaban-jawaban sendiri atas permasalahannya. Makna coaching, optimalisasi. Selain menemukan jawaban sendiri, seorang coach akan berupaya memastikan jawaban yang didapat oleh coachee diterapkan dalam aksi nyata sehingga coachee berkembang. Nah, koneksi antar materi tentang coaching ini juga dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntut tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak, sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach atau pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam hal proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Ada 4 kompetensi coaching. Yang pertama, keterampilan membangun dasar proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Ketiga, keterampilan berkomunikasi. Yang keempat adalah keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Ada perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling. Dari segi tujuan, coaching mengarahkan coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Sedangkan mentoring membagikan pengalamannya untuk membantu mentee mengembangkan dirinya. Konseling membantu konseling memecahkan masalahnya. Hubungan kemitraan yang setara antara coachee sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya mengarahkan saja. Sedangkan mentoring yaitu hubungan antara seorang yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman. Kemudian konseling, hubungan antara seorang ahli dan seorang yang membutuhkan bantuan. Dari segi keahlian, coach bisa saja seorang yang ahli, guru, teman, atau rekan kerja. Mentor adalah seseorang yang berpengalaman dalam bidangnya, dan konselor adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya. 4 aspek komunikasi yang mendukung coaching. Yang pertama adalah komunikasi asertif, pendengar aktif, bertanya efektif, dan umpan balik positif. Serta sebagai model coaching, yaitu TIRTA, T berarti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab.
Kaitan modul 2.3 dengan materi pendidikan guru penggerak adalah 1. Proses coaching dapat dikaitkan dengan inquiry apresiatif Bagja, yaitu memandang dari sisi positif murid untuk dikembangkan. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi untuk menyesuaikan pembelajaran dalam diferensiasi konten, proses, dan produk sesuai kebutuhan murid. Pemetaan bakat, minat, dan profil murid dapat membantu proses coaching sebagai data awal untuk membantu kepercayaan murid. Berikutnya adalah pembiasaan budaya positif di sekolah untuk membentuk karakter murid, menumbuhkan empati, kerjasama, dan tanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional dalam ruang lingkup rutin, terintegrasi mapel, dan protokol atau budaya. Dengan 5 kompetensi KSE yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial berempati, resiliensi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE sangat mungkin diterapkan dan mendukung proses coaching. Model Tirta sebagai model coaching adalah bagian terpenting sebagai alur proses coaching dan menentukan keberhasilan coaching. Salam dan terima kasih buat Ibu Fasilitator sebagai motivator saya dan rekan-rekan yang menginspirasi saya. Salam CGP Kabupaten Polewali Mandar, Angkatan 1 Kelas A.